Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Bang Ben di channel YouTube kesayangan Dapur Keluarga Bang Ben. Ya, kemarin teman-teman sudah membuat nastar ya. Sekarang pada kesempatan kali ini Bang Ben akan mencoba untuk memberikan resep kue kastengel ya. Seperti ini teman-teman, kue kastengelnya. Ini yang sudah jadi, yang Bang Ben sudah buat untuk pesanan orang. Nah sekarang sekalian Bang Ben masih mau membuat lagi. Jadi sekalian Bang Ben juga mau membuat tutorial dan membagikan resep buat teman-teman semua. Oke, untuk kastengel sendiri di sini Bang Ben menggunakan 150 gram butter, 50 gram margarin, 1 sendok teh gula tepung, dan 1/4 sendok teh garam atau kita ambil di sini 2 gram. Dan semua bahan itu sudah Bang Ben campur di sini ya. Jadi teman-teman, di sini sudah ada 4 item bahan, yaitu butter, margarin, gula tepung, dan garam. Oke, sekarang ini akan kita kocok terlebih dahulu dengan menggunakan mixer. Ya, kita mulai. Seperti biasa, ini akan dibantu dengan spatula. Kita menggunakan spatula agar bagian-bagian yang berada di pinggir tempat atau baskom mixer tersebut itu bisa kembali ke tengah dan bisa teraduk oleh si mixer. Oke, kita mixer terus sampai semua bahan tercampur kurang lebih 3 menit. Oke, sekarang sudah menunjukkan waktu 3 menit. Kita bisa matikan atau sebentar kita off dulu ya teman-teman. Nah, ini kondisi si butter dan yang lain-lainnya setelah kita mixer selama 3 menit. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tambahkan 1 butir telur dengan kondisi kembali di mixer ya teman-teman. Oke, masukkan 1 butir telur utuh ya teman-teman. Kita kocok lagi sampai telurnya kecampur, hanya sampai kecampur saja ya teman-teman. Diaduk terus sambil dibantu dengan spatula agar telurnya itu bisa tercampur. Ya, sepertinya sudah tercampur. Dalam kondisi seperti ini kita akan masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Nah, tepung terigu yang Bang Ben pakai di sini adalah tepung terigu protein rendah. Jadi teman-teman bisa menggunakan protein rendah untuk membuat kastengel. Masukkan tepung terigu ini 1 sendok demi 1 sendok perlahan sambil terus diaduk dengan menggunakan mixer. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, ini biarkan teraduk hanya sampai teraduk saja, hanya sampai tercampur rata saja. Oke, kita masukkan semua karena sudah tinggal sedikit. Ya, teman-teman lihat ya. Ini fungsinya di sini hanya untuk tercampur saja. Sebentar kita bantu menggunakan spatula. Oke. Nah, setelah ini kita keluarkan mangkok dari tempat mixer karena kita akan menggunakan spatula untuk mengaduk. Oke, kita bersihkan dulu yang ada di wisnya.
Nah, ini kita coba bantu pakai tangan. Dipastikan ya teman-teman, kita selalu mencuci tangan sebelum kita berkontak langsung dengan bahan-bahan yang akan kita buat. Iya, oke. Kita coba bantu aduk dengan spatula. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa bahan tepung terigu atau tepung kering, bahan kering yang masih ada. Nah, itu kita fungsinya di situ kita coba aduk dengan spatula agar bahan-bahan kering tadi seperti terigu dan segalanya itu bisa tercampur rata. Karena pada saat di mixer tadi kita menggunakan mixer hanya untuk sebagai pengadukan aja. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba bantu dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Kembali Bang Ben ingatkan, sebelum kita menggunakan tangan untuk berkontak langsung dengan bahan-bahan yang akan kita olah, itu ada baiknya teman-teman selalu membersihkan tangan dengan mencuci tangan ya teman-teman. Oke, di sini kita aduk terus sampai kondisinya tepung-tepung kering yang berada di bawah dasar mangkok tadi itu bisa tercampur rata dengan adonan. Iya, diaduk terus ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahan adonannya itu tidak lengket ya, kalis, tidak lengket di tangan, tidak lengket di mangkok juga. Ini agak basah dan berminyak, tapi ini menunjukkan sesuatu yang baik. Iya, terus sebentar lagi kita aduk. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada tepung-tepung yang tersisa, bahan-bahan kering yang tersisa ya, semua sudah tercampur. Oke, lihat, iya. Oke, nah setelah ini kita akan masukkan keju yang sudah kita parut. Nah, di sini Bang Ben udah mempunyai keju yang sudah Bang Ben parut. Di sini Bang Ben menggunakan 150 gram keju yang Bang Ben campur, yaitu 100 keju cheddar dan 50 gram keju edam. Oke, kenapa Bang Ben pakai keju edam? Karena akan menghasilkan wangi, aroma dan rasa yang luar biasa enak untuk khusus kastengel. Oke, sekarang teman-teman akan kita masukkan kejunya ke dalam adonan. Langsung aja semua masukkan ya teman-teman. Keju sudah mulai tercampur dengan baik. Oke, lihat. Di situ ada bagian berwarna-warna putih yaitu keju ya. Nah, kita coba belah adonannya, belah tengahnya supaya kita lihat. Nah, di dalamnya juga ada. Berarti keju yang kita campur tadi sudah menyatu ya teman-teman. Baik di dalam adonan maupun bagian luarnya. Oke, itu sudah bersih, sudah tidak meninggalkan sisa sama sekali. Berarti menandakan adonan yang kita punya ini itu sangat baik, elastis dan bisa dibentuk. Oke, sekarang kita akan mulai mencetak.
Oke teman-teman, ini adonannya sudah kita keluarkan. Di sini Bang Ben menggunakan alas plastik ya teman-teman, agar adonan itu tidak menempel ke dasar meja. Nah, kita lempengkan dulu, kita atur dulu supaya kondisinya itu sejajar dan diusahakan supaya berbentuk kotak, karena nanti yang akan kita ukur dia supaya menjadi kotak. Iya. Setelah begini kita tutup, kita lapisi lagi dengan plastik. Nah, di sini Bang Ben menggunakan buku ya teman-teman. Fungsinya buku ini untuk apa Bang Ben? Ya, Bang Ben memberikan ganjalan buku agar dia sama besarnya dengan cetakan Kastengel. Itu fungsinya. Nah, di sini Bang Ben meletakkan sebelah kanan dan sebelah kiri adonan, agar saat kita giling menggunakan rolling pin itu menghasilkan tinggi yang sejajar, tinggi yang sama untuk mendapatkan ukuran tinggi yang Bang Ben harapkan, agar kondisi tinggi adonan itu bisa sama dengan cetakan. Perlahan-lahan dari atas ke bawah, jangan lupa sambil ditekan ya teman-teman, supaya kondisi rolling pin yang terganjal di buku satu sisi dengan yang lainnya itu bisa menghasilkan tinggi yang sama pada adonan. Jadi nanti adonannya juga rata rapi. Lakukan terus hal seperti ini sampai kita menyelesaikan adonan ini dengan sempurna. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, sempurna. Sekarang coba kita buka. Iya, maka hasilnya itu akan sama. Jadi tidak melebihi adonan saat kita cetak, dia pas kondisinya. Nah, di sini teman-teman melihat bagian yang, nah ini kita potong aja dulu. Kita sisihkan, potong sampai rata. Ya, kita letakkan lagi. Ya teman-teman, ini sudah Bang Ben putar lokasinya ya, agar posisi Bang Ben itu bisa lebih enak. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini agak kecil, bagian sini juga agak membesar ya. Ini tidak mengapa teman-teman. Jadi nanti kita akan menggunakan cetakan ini hanya untuk mencetak. Jadi Bang Ben coba ya, cetak dari sini sampai dia membentuk garis seperti ini. Bisa kelihatan teman-teman ya. Nah, ini Bang Ben akan lakukan terus ke sebelahnya, dilakukan searah. Iya, satu lagi. Oke ya, jadi Bang Ben menggunakan cetakan ini hanya untuk mencetak seperti ini aja teman-teman. Bang Ben ulang lagi ya sampai semuanya ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada sisa adonan, itu kita bisa pipihkan dulu, sisihkan, kita potong.
kita simpan. Nah, di sini ada bagian yang miring ya teman-teman, ini juga kita buang. Oke, kita rapikan terus pinggir-pinggir ya. Kita ikutin sesuai dengan cetakan. Nah, kurang lebih udah seperti ini teman-teman. Jadi ini udah sudah bentuk semua. Nah, setelah ini adonan yang kita sisakan ini ya, itu nanti akan kita bentuk lagi sama seperti ini sampai habis. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan belah-belah dulu. Oke, kita ikuti saja sesuai garis. Ya, sempurna. Nah, kenapa Bang Ben nggak pakai ini? Ini hanya buat dicetak. Kenapa nggak langsung? Karena kalau kita pakai ini nanti satu-satu itu akan lama ya teman-teman. Makanya Bang Ben menggunakan teknik atau trik seperti ini. Karena setelah kita lakukan ini, kita tidak akan ribet. Jadi kita bisa langsung menggunakan olesan. Nah, olesan yang Bang Ben pakai di sini adalah telur dan minyak. Ya, ini yang Bang Ben pakai. Nah, setelah ini kita akan oleskan, jangan terlalu basah ya teman-teman. Dan yang dioleskan itu hanya bagian atasnya saja, jadi pinggir-pinggirnya tidak usah. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, comment, share, dan tanda lonceng. Iya, sempurna. Semua sudah Bang Ben oleskan ya. Mudah kan teman-teman? Jadi udah rapi semua. Coba kalau kita lakukan dengan cetakan, kita buat satu persatu, waduh ampun, itu bisa selesai jam berapa. Nah, makanya kita pakai teknik seperti ini supaya pengerjaannya itu menjadi mudah dan cepat. Nah, ini dia sudah rapi. Nah, setelah ini Bang Ben akan parutin langsung keju di atasnya dia. Nggak perlu kayak dulu teman, satu-satu. Aduh teman-teman, itu udah pusing gitu Bang Ben dan lihatnya. Loyang jadi kotor, keju bertebaran di mana-mana. Kalau seperti ini yang akan kita lakukan, itu akan mempermudahkan pekerjaan kita. Lihat ya, nih yang Bang Ben lakukan. Iya, parut kejunya semua. Wow, cantik kan teman-teman? Tuh. Kita memakai keju cheddar ya teman-teman. Jadi keju cheddar yang tadi ada di resep itu nanti ditambahkan untuk taburan. Oke, sempurna. Nah, setelah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah langsung mencokel dan memindahkan ke dalam loyang seperti ini teman-teman. Bang Ben menggunakan spatula ya, atau mau menggunakan pisau juga tidak masalah. Nah, sudah jadi, tinggal taruh di loyang. Tara, jadi praktis kan? Taruh lagi, kita ambil lagi, taruh lagi, terus menerus sampai adonan selesai. Mudah kan teman-teman?
ikutin terus ya Bang Ben untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya teman-teman sekarang bisa lihat hasilnya. Di sini Bang Ben dapat hampir 3 loyang ya. Bentuknya bagus, sempurna, sama rapatnya. Jadi teknik tadi sangat-sangat membantu dalam pengerjaan pembuatan kastengel ini lebih efisien. Oke, sekarang ini Bang Ben akan masukkan ke dalam oven. Bang Ben menggunakan oven tangkring ya, itu 150 derajat Celcius. Nah, waktu panggang itu relatif. Kalau kue kering ini mungkin perkiraan Bang Ben bisa kasih sekitar 25 sampai 30 menit. Tapi dalam hal seperti ini teman-teman harus selalu kontrol, karena setiap oven itu suhunya suka berbeda-beda, dan kadang-kadang ada yang matang bagian dalam, yang sini belum. Jadi itulah fungsinya, kita harus standby di sini untuk selalu mengontrol kondisi kue kita, cookies kita. Jadi kalau memang sudah matang ya kita ambil, kita keluarkan dulu, kita masukin lagi atau kita putar posisinya seperti itu. Ya, sekarang Bang Ben akan masukkan ya. Halo teman-teman, ini dia kastengelnya sudah jadi. Bagus sekali warnanya ya teman-teman, glossy, shiny. Nah, dia warnanya kuning keemasan dan kejunya juga terlihat banyak sekali. Untuk rasanya gimana Bang Ben? Wow, untuk rasanya ini sangat enak, bisa direkomendasikan buat teman-teman di rumah. Oke, Bang Ben coba satu ya. Bang Ben ambil ya. Oke, Bang Ben makan ya. Renyah sekali teman-teman. Enak, garing, renyah, asinnya berasa, kejunya juga berasa sekali. Apalagi tadi kita pakai keju edam, wangi sekali. Teman-teman patut coba di rumah ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng biar teman-teman dapat selalu menerima update-update terbaru dari Bang Ben. Oke, buat teman-teman selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dengan Bang Ben di channel kesayangan YouTube Dapur Keluarga Bang Ben. Salam.